Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Bu Nenda dan juga Bu Maya dalam pembelajaran tematik. Pada kali ini kita masih sama pembahasannya mengenai tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 2, manfaat energi. Namun, kita akan melanjutkan pada pembelajaran 5 sampai 6. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada muatan SBDP mengenai pola irama dan ketukan. Lalu yang kedua ada IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga tentang menyampaikan atau mengampanyekan isi poster. Lalu yang keempat itu PPKN, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, itu dia 4 mata pelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memulai dengan menjelaskan tentang pola irama dan ketukan. Nah, di sini ada poin-poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Lalu, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Dan pola tersebut dapat terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, di sini biasanya pola irama dalam lagu itu umumnya itu ada 4/4, 3/4, dan 6/8. Dan di sini Ibu memiliki bermacam-macam atau jenis-jenis birama. Yang pertama, birama 2, yaitu memiliki 2 atau 2/4 hitungan atau ketukan. Contohnya di situ ada 35 garis 32 garis. Nah, berarti itu ketukan birama 2 itu memiliki 2 ketukan yang seperti ini. Tu 2, tu 2, tu 2, seperti itu. Lalu selanjutnya ada birama 3, memiliki 3 atau 3/4 hitungan. Contohnya di situ ada angka 177 digarisi, lalu 176 garis lagi, berarti tu 23, tu 23, tu 23, seperti itu. Dan yang ketiga, birama 4, memiliki 4 atau 4/4 hitungan atau ketukan. Contohnya di situ ada 5345 garis 3117 garis, berarti 4 ketukan, 4 hitungan. Tu 234, tu 234, seperti itu kurang lebih anak-anak. Mari kita praktik jika kita melakukan pertemuan Zoom pada pertemuan berikutnya. Nah, selain itu, bunyi yang dapat dihasilkan juga berasal dari internal dan eksternal. Apa sih Ibu Guru maksudnya internal dan eksternal? Nah, jadi bunyi internal itu dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai, dan sebagainya. Jadi, bunyi-bunyian tersebut tidak dibantu oleh alat apapun terkecuali dengan tubuh kita. Itu namanya bunyi internal. Sedangkan bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik. Contohnya ketika kita sedang memainkan sebuah alat musik tersebut. Nah, jadi bedanya kalau bunyi internal itu betul-betul tidak menggunakan alat bantu apapun, sedangkan eksternal itu menggunakan bantuan
alat musik. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia, sehingga sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Jadi, tidak hanya hewan dan tumbuhan saja yang dimanfaatkan manusia, tetapi sumber daya alam juga ini dimanfaatkan untuk membantu kegiatan harian manusia. Nah, ini dia, terdapat tabel di mana ada macam-macam atau jenis-jenis dari SDA beserta pemanfaatannya untuk kegiatan manusia atau kebutuhan sehari-hari manusia. Contohnya di sini kegiatan pertanian padi. Nah, sumber daya alamnya terdapat matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Nah, pemanfaatannya kalau matahari itu untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Lalu untuk air itu pemanfaatannya mengairi lahan pertanian. Lalu untuk tanah itu sebagai media tanam, untuk kotoran hewan itu sebagai pupuk tanam, dan lain-lain. Di situ juga ada kegiatan pembuatan ikan asin, pembuatan pakaian, transportasi, dan lain-lain. Di situ bisa kalian baca yang sudah muncul di layar mengenai pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mengampanyekan isi poster. Jadi, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan poster, yaitu sebuah gambaran atau kalimat ajakan yang dituangkan dalam bentuk gambar ya. Nah, lalu di sini poster tersebut dapat dikampanyekan. Ketika poster sudah selesai untuk dibuat, maka poster tersebut dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau biasa disebut kampanye. Jadi, bukan berdemo kampanye itu, tetapi disampaikan kepada orang-orang sekitar. Cara mengampanyekan isi posternya bagaimana sih Bu Guru? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mengampanyekan isi poster. Yang pertama, pahami isi poster dengan baik. Jadi, jika kita membuat sebuah poster, kita harus tahu isinya itu apa. Lalu, yang kedua, bicarakan atau sampaikan isi poster dengan jelas dan efektif. Jadi, tidak asal dalam membuat poster itu. Dan yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat karena agar mudah dipahami oleh orang-orang yang akan mendengarkan atau akan melihat poster kita. Jadi mereka akan tahu, oh poster ini tentang ini, seperti itu. Jadi tidak bingung untuk dicerna. Selanjutnya, bersikaplah tenang, percaya diri, dan bicaralah dengan suara yang nyaring. Apabila poster ini dikampanyekan secara langsung dengan ucapan, maka kita harus bersikap tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan materi tentang hak dan kewajiban ini. Nah, jadi setiap manusia itu pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Haknya itu apa? Haknya itu menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Itu haknya. Lalu kewajibannya adalah menghemat energi. Nah, Ibu di sini menjelaskan sekilas saja karena sudah pernah dibahas. Jadi Ibu hanya mengulas sedikit saja.
Nah, itu dia 4 mata pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Pasti kalian juga tidak terlalu asing dengan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga materinya dapat tersampaikan dengan jelas oleh kalian ya dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ada 2 jenis. Yang pertama, mengampanyekan poster yang sudah kalian buat kemarin, dikirimkan melalui video. Jadi, jika kalian masih ada yang bingung, kalian boleh tanyakan kepada ibu guru ya. Nah, lalu yang kedua, mengerjakan latihan soal tes tertulis subtema 2 pada buku Pupena 4A yang di halaman 118 sampai 119. Tapi ingat, yang dikerjakan itu semuanya terkecuali muatan matematika dan muatan SPDP tidak usah dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi jika ada yang ingin mencoba untuk mengerjakannya, silahkan, lebih baik itu ya. Nah, mungkin ini saja tugasnya. Jadi ingat, ada 2 tugas. Yang pertama itu harus dikirim melalui video, mengampanyekan poster yang sudah kalian buat kemarin. Yang kedua, itu mengerjakan latihan soal. Ingat ya, ada 2 yang dikirimkan ke ibu guru ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai dilaksanakan. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh ibu guru dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.